Bertemu kembali, pengamanan Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan diperketat usai penggeledahan di 12 lokasi terkait penanganan 3 kasus dugaan korupsi seperti pengadaan batubara, korupsi PT Asabri dan penyelesaian hutang di PT CBS kepada anak perusahaan Krakatau Steel. Sejumlah barang bukti yang disita saat penggeledahan di Cafe The Clan dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan tiba di Polda Metro Jaya pada Kamis pagi. Saat penggeledahan, penyidik menyita uang senilai 67 miliar rupiah dan puluhan bukti dokumen serta perangkat elektronik. Sementara saat penggeledahan di perumahan Parayangan Golf 2 Bogor, Jawa Barat, penyidik menyita barang bukti mulai dari emas, uang tunai pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat dan Singapura dengan total seluruhnya mencapai 476 miliar rupiah. Hasil penggeledahan rumah di Parayangan Golf 2 nomor 2 Bogor ditemukan brankas terkunci. Setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam brankas. Selanjutnya barang bukti akan kita lakukan penyitaan. Polisi menggeledah 12 lokasi yang berkaitan dengan 3 kasus berbeda, yakni kasus dugaan korupsi PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menegaskan, pengusutan kasus ini menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto. Tentang dugaan korupsi blackout batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Ini merupakan atensi Bapak Presiden untuk dugaan-dugaan kasus korupsi menjadi perhatian kepolisian untuk melaksanakan pengungkapan dan proses penyidikan. Rangkaian penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan di dalam mencari, mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Sementara peneliti Pukat UGM Zainur Rohman menyatakan polisi harus segera mengumumkan tersangka atas kasus ini, serta menelusuri keterkaitan pemilik dari lokasi-lokasi yang digeledah. Nah, ini tentu sangat menarik ya, ketika kemudian penyidik Mabes Polri melakukan penggeledahan secara serentak di berbagai tempat. Kalau memang benar bahwa tempat-tempat tersebut dijadikan sebagai tempat penyimpanan hasil tindak pidana misalnya, tentu ini akan menarik karena akan dapat digunakan untuk pembuktian di dalam perkara pidananya. Nah, ini yang cukup menarik adalah sebenarnya tempat-tempat tersebut apakah memiliki keterkaitan gitu ya. Misalnya keterkaitan dari sisi pemilik gitu ya. Apakah dimiliki oleh orang yang sama atau oleh jejaring yang sama? Pada Kamis pagi, sejumlah personil Brimob ditempatkan di sejumlah titik, mulai dari pintu masuk Polda Metro Jaya hingga ke gedung Ditreskrimsus. Personel Brimob juga menggelar patroli keliling di wilayah Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi sudah menggeledah banyak tempat sejak Rabu siang hingga Kamis pagi. Banyak barang bukti pula yang telah terkumpul, tapi hingga saat ini masih belum ada nama tersangka yang diumumkan terlibat dalam kasus dugaan korupsi di 3 kasus berbeda. Mari kita berdiskusi dengan para narasumber yang bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Ada Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, Kabaris-Krim Polri periode 2009 hingga 2011, dan Bivitri Susanti, pengajar STH Jentera Institute. Mbak Bivit, selamat malam. Pak Ito, selamat pagi dengan Tifal di sini.
Selamat malam. Selamat pagi, Pak Tipa. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami, terutama Pak Ito yang masih bersedia bergabung bersama kami pagi ini dari luar negeri. Pak Ito, kalau melihat bukti-bukti yang sudah terkumpul, nilainya udah nggak main-main, Pak. 400 miliar lebih. Banyak bukti dalam bentuk emas, ada uang, ada dokumen. Tapi sampai sekarang belum juga diumumkan. Ini bagian dari strategi polisi atau sebetulnya masih ada tantangan juga dihadapi polisi untuk menguatkan bukti baru kemudian mengumumkan tersangkanya? Ya baik, Mas Tifal. Yang pertama secara normatif, ya. Secara normatif ini kan kita harus mengedepankan azas praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Kemudian yang kedua juga kita harus menghormati due process of law. Bahwa terhadap tersangka itu harus mendapatkan proses hukum yang fair. Itu yang paling penting ya. Kemudian yang kedua, ada pertimbangan yuridis, kemudian juga teknis penyidikan, dan juga komunikasi ke publik ya dalam menyebutkan tersangka, calon tersangka. Kenapa demikian? Yang pertama adalah untuk menghindarkan error in persona. Karena kita tahu ada pra-peradilan ya apabila kita salah menetapkan tersangka. Yang kedua mencegah tersangka ini mengamankan barang-barang bukti yang mungkin masih relevan. Ini kan bisa dilakukan yang bersangkutan. Kemudian dalam pasal 91 KUHP baru larangan penyidik untuk bagaimana misalnya menyampaikan kepada publik tersangka dengan kesan bahwa telah mengesankan adanya perbuatan praduga yang bersalah. Ya, ini dalam rangka perlindungan HAM. Dan yang selanjutnya adalah menghindarkan risiko pra-peradilan ya, untuk memastikan bahwa dasar hukum formal dan materialnya itu telah terpenuhi. Karena kita tahu apabila ini kasusnya kasus besar dan menarik perhatian masyarakat dan menjadi atensi presiden. Demikian Mas Pak. Kalau melihat sampai 12 titik yang digeledah, Pak, bisakah kemudian kita katakan ini berarti penyelidikannya sampai kemudian akhirnya menggeledah dalam kurun 2 hari terakhir ini sudah lama berjalannya? Sudah. Mas, ini kan sudah bukan proses penyelidikan lagi. Sudah masuk dalam proses penyidikan. Saya tentunya sudah berkoordinasi dengan adik-adik dari penyidik, dan mereka secara profesional tadi dengan pertimbangan-pertimbangan jangan sampai apa yang kita lakukan ini menjadi sia-sia karena ada salah administrasi ya. Kita semua tahu bahwa pra-peradilan ini pun juga tentunya harus menjadi concern bagi para penyidik untuk betul-betul berhati-hati secara cermat. Ya terutama tadi masih banyak barang-barang bukti yang diduga relevan yang mungkin tentunya kita harus melakukan strategi untuk penyelidikan tadi ya dengan pertimbangan yuridis, teknis penyidikan ini yang kita lakukan saat ini, dan tentunya menyampaikan ke publik juga kita harus menghormati tadi dengan azas praduga tak bersalah maupun due process of law atau hak daripada seorang tersangka untuk mendapatkan proses hukum yang fair. Ini yang menjadi concern dari penyidik sampai saat ini. Karena pengembangannya kemungkinan besar masih bisa berkembang secara lebih luas lagi. Demikian Mas Tifa. Mbak Bivit, kalau Anda melihatnya harusnya tersangkanya sudah ada. Kalau dengan titik geledah yang sudah sebanyak itu, temuan barang-barangnya sudah sebanyak itu juga, emas 74 kilo kalau pakai konversi harga sekarang aja nilainya itu sudah 200 miliar lebih. Harusnya polisi sudah punya tersangka dong kalau begitu, atau punya pandangan lain di sini, Mbak? Tersangka saya kira ada atau tidak ada itu ada persoalan materialnya, ada persoalan formilnya. Maksud saya begini, dugaan bahwa ada orang yang melakukan perannya masing-masing dalam sebuah proses penyidikan yang saya pahami pasti sebenarnya sudah ada. Tapi penetapan tersangka di titik ini saya bisa bersetuju dan mengapresiasi kerja kepolisian, mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Ito, karena penetapan tersangka itu persoalan dalam KUHP yang juga harus dilakukan secara hati-hati. Apalagi yang kita hadapi. Mbak Bivit? Saya mau coba pastikan dulu. Oke, sorry Mbak Bivit, tadi sempat terputus sedikit. Boleh diulang lagi bagiannya tadi? Ya, mudah-mudahan bersambung ya. Jadi saya melihatnya berdasarkan KUHP, penetapan tersangka secara formil, apalagi itu memang sangat-sangat ada prosedur yang lebih ketat. Dan saya kira dengan situasi bahwa yang dihadapi adalah juga aparat penegak hukum, yaitu kejaksaan, saja harus ada kehati-hatian di situ. Jadi itu bisa saya pahami. Cuma begini Mas Tifal, peristiwa ini kan jadi sorotan kita semua karena ada hal-hal lainnya yang mengikuti. Ya, misalnya ternyata ada yang
rumah yang dijaga oleh aparat TNI misalnya dan seterusnya. Nah sebenarnya itu yang jadi aspek. Mbak Bivit? Harus dijelaskan secara terang. Sudah sampai mana sebenarnya proses sampai dengan penetapan tersangka secara formil bisa dilakukan. Supaya kita tidak berspekulasi. Karena kok masuk bagian lain nih, ini ada seseorang yang mungkin menjadi tersangka dari pihak kejaksaan, ada kepolisian sebagai penyidiknya, tapi kalau ada TNI nih, nah ini kan suatu hal yang saya kira juga patut dijelaskan secara terang, barangkali oleh semua pihak yang terkait, apalagi kita juga paham tadi ada perhatian penuh dari Presiden, jadi publik berhak tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan kasus ini. Tapi kalau kemudian, sorry saya potong Mbak, tapi kalau kemudian kata Pak Ito, kasus ini sudah masuk tahap penyidikan, harusnya kan ada tersangka dong kalau begitu. Kalau menurut Anda ini bagian dari strategi makanya kemudian belum diumumkan dulu sekarang oleh polisi tersangkanya, atau ada hal lain nih Mbak menurut Anda? Ya memang ada aspek politiknya, itu yang tadi saya katakan. Bahwa hari ini mungkin ada pertemuan dengan Presiden, terus ada penjelasan dulu, dan seterusnya. Barangkali itu yang juga akan menimbulkan kehati-hatian. Karena memang tadi ya, aspek teknisnya menurut KUHAP memang tidak serta-merta juga. Begitu ada penyidikan, maka kemudian pasti sudah ada tersangka. Karena harus ada 2 alat bukti, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu di KUHAP jelas. Nah, cuma buat saya, yang menjadi pertanyaan besar adalah, kenapa belum juga kita jadi berspekulasi, jangan-jangan ada aspek politik yang lebih. Ketika misalnya ada situasi tadi TNI ikut, kemudian Presiden yang saya dengar juga memanggil pihak-pihak terkait, dan seterusnya. Berarti ada aspek politiknya yang membuat penetapan tersangka belum bisa dilakukan. Tepatkah begitu Pak Ito bahwa ada aspek politik makanya kemudian tersangka belum diumumin sampai detik ini? Ya, sebetulnya yang dikatakan Mbak Fitri tadi betul, bahwa kan kita dalam proses penanganan satu perkara, Mas Ival, itu kan ada namanya proses criminal justice system, ya, sistem peradilan pidana, di mana Polri itu sebagai penyidik, kemudian jaksa sebagai penuntut, dan nanti diserahkan kepada pengadilan. Kalau ada misalnya, ya kita baru dugaan, petinggi daripada salah satu institusi, khususnya di kejaksaan. Jaksaan itu kan memiliki azas dominus litis, ya. Jadi semua kewenangan di sana, tentunya yang kita harapkan adalah komitmen dari setiap instansi, ya, untuk betul-betul menuntaskan kasus ini tanpa ada resistensi, ya, resistensi institusi. Jadi kita semua tahu bahwa bagaimana Polri waktu itu untuk beberapa kasus yang melibatkan perguruan tinggi kita buka di depan kepada masyarakat dan tuntas, ya, hukumannya. Tentunya ini pun juga perlu untuk masalah ini tadi unsur politis ini harus segera disingkirkan. Tentunya keterlibatan pihak ketiga, misalnya yang tadi disampaikan Mbak Fitri, ya, bahwa ada TNI, kita juga lihat apakah memang untuk mengamankan agar kasus ini bisa berjalan dengan baik ataukah ada unsur lain. Jadi saya sependapat, memang di sini adalah bagaimana dukungan Presiden, ya, sebagai pimpinan tertinggi yang beliau sudah menyampaikan tekad untuk bagaimana memberantas korupsi sampai seakar-akarnya. Ini yang tentu kita harapkan, dan jangan lupa bahwa unsur legislatif juga bisa menjadi pengawas, ya, karena Komisi 3 ini kan mitra daripada kepolisian. Jadi kita ingin kasus ini terbulguril sampai dengan pengadilan dan masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Demikian. Kalau mungkin saya bisa menyinggung apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Bivit sebelumnya, saya jadi keingat kejadian tadi pagi di Mapolda Metro Jaya. Ada penambahan pengetatan pengamanan di sekitar Mapolda Metro Jaya setelah proses pengusutan ataupun penggeledahan dilakukan oleh polisi. Muncul kesan yang beredar kemudian ada upaya menghalang-halangi proses penyidikan ini. Nah, kalaupun kemudian itu kesannya muncul, bagaimana kemudian menjaga agar polisi ini tetap punya independensi mengusut kasus ini hingga tuntas? Tapi jawabnya nanti ya, kita jeda sebentar, tetap di Kompas TV. Sebelum melanjutkan diskusi, Mbak Bivit dan Pak Ito serta Anda, pemirsa Kompas TV, kami ajak Anda mengikuti pernyataan dari Kejaksaan Agung berikut ini yang menghormati upaya hukum penggeledahan yang dijalankan polisi sebagai penegak hukum. Kejaksaan Agung mengaku menunggu hasil dari penelusuran penyidik Polri dan berharap kepada masyarakat mendapatkan informasi dari pihak yang berwenang. Kita simak. Sehubungan dengan isu dan informasi yang berkembang di media massa dan media sosial saat ini, kami menyampaikan beberapa hal bahwa kegiatan penggeledahan yang terjadi saat ini merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam penanganan perkara yang menjadi kewenangan instansi Polri
Oleh karena itu, kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut. Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media massa atau media sosial. Seluruh proses penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kami menghormati independensi dan kewenangan setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan. Kita lanjutkan diskusi Mbak Bivit soal pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Kalau melihat pergerakan di Mapolda Metro Jaya pagi tadi sampai ada penambahan pengetatan pengamanan setelah pengumpulan bukti-bukti kemudian menggeledah 12 titik di banyak tempat, ada kesan yang muncul bahwa ada yang berusaha untuk menghalang-halangi, mengadang proses hukum yang berjalan di Polri. Bagaimana kemudian menurut Anda melihat sikap yang harusnya ditunjukkan Polri, ditunjukkan oleh penyidik, agar independensi mereka tetap tegas di situ untuk menelusuri kasus ini hingga tuntas, Mbak? Ya, memang ada aksi, ada reaksi ya. Jadi saya melihat pengamanan yang diperketat juga reaksi dari dua fenomena yang juga sudah kita lihat di berbagai media. Satu, penjagaan oleh aparat TNI di beberapa rumah petinggi kejaksaan, dan juga yang kedua yang kami baca juga tadi pagi, beberapa kembali aparat TNI juga mendatangi Polda Metro Jaya. Mbak Bivit? Maaf sekali, kami alami gangguan teknis, kami coba perbaiki dulu sambungan komunikasi kami dengan Bivitri Susanti. Saya coba kasih kesempatan ke Pak Ito. Kalau begitu Pak Ito, ini sorry Mbak Bivit, suara saya masih terdengar Mbak Bivit? Ya, masih terdengar. Oke, sorry tadi sempat terjeda sedikit. Oke, hal apa mungkin yang mau Anda tegaskan lagi soal independensi itu tadi Mbak? Iya, jadi saya kira memang sudah sewajarnya independensi itu dijaga dengan melindungi semua yang terkait dengan proses penyidikan, termasuk barang bukti, termasuk juga berbagai berkas lainnya yang dibutuhkan. Jadi saya kira memang itu yang perlu dilakukan. Pertanyaannya adalah, saya kira tanpa menyudutkan langsung ada azas, ada Oke. Kami coba perbaiki lagi komunikasi kami dengan Bivitri Susanti. Pak Ito, saya coba kasih kesempatan ke Anda dulu kalau begitu Pak Ito. Hal yang semacam ini, penambahan pengamanan di Mapolda Metro Jaya ini juga jadi concern buat Anda Pak, bahwa ada upaya untuk menghalang-halangi proses hukum yang berjalan di tubuh Polri? Yang pertama tentunya saya tidak ingin berspekulasi ya Mas Tifal ya. Tentunya apa yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung saya sangat mengapresiasi ya. Betul sebagaimana yang saya sampaikan, kita harus mengedepankan azas praduga tak bersalah dan juga menghormati due process of law ya, yaitu proses hukum yang fair. Dari barang bukti yang diperoleh, itu pun juga tentunya harus dilakukan klarifikasi dan penyidikan yang mendalam untuk bisa mengkaitkan dengan para tersangka. Kan tadi dikatakan ada namanya presumption of innocence atau praduga tak bersalah. Tentunya di sini kita juga jangan melakukan spekulasi mengkaitkan ya dengan mungkin keterlibatan apakah instansi atau laka pihak-pihak tertentu sebelum penyidik betul-betul mendapatkan keyakinan dan juga akan menyampaikan melalui satu konpres. Kenapa demikian Mas Tifal? Karena ini kan akan dibawa dalam proses hukum sampai dengan sidang peradilan ya. Dan masih ada lagi media-media yaitu pra peradilan yang bisa menggugurkan meskipun pihak kepolisian yakin bahwa itu adalah terkait dengan kasusnya. Tapi kan ini semua harus kita hormati. Kita juga harus bisa menahan diri jangan sampai memberikan spekulasi yang akan merugikan nama institusi ataupun nama perorangan. Jadi tentunya kita tunggu daripada hasil ya kecermatan teman-teman penyidik baik di Polres Tipikor maupun Polda Metro Jaya di Reskrimsus untuk bisa mengungkap kasus ini. Dan ini karena menjadi perhatian daripada masyarakat luas, ini juga era digital, Mas. Kita nggak bisa menghindarkan seperti datangnya misalnya dari teman-teman salah satu institusi ke Polda, dan tentunya Polda juga harus melakukan langkah-langkah pengamanan. Karena kan di sana sudah ada beberapa orang saksi yang sedang diperiksa,
dan juga mungkin ada tersangka yang sudah diamankan di sana. Demikian Mas Iqbal. Dengan narasi yang sudah beredar liar apalagi di media sosial Mbak Bivit, maka kemudian langkah polisi ini akan terganjal untuk menelusuri kasus ini hingga tuntas menurut Anda? Saya kira bisa jalan terus karena begini, publik bisa melihat ada masalah yang fundamental di sini karena yang tadi dikatakan ada institusi yang datang, tentu saja kita jelas melihat bahwa itu adalah TNI. Menurut Undang-Undang Dasar, TNI itu adalah alat negara di bidang pertahanan. Nah, jadi ketika ada urusan penegakan hukum, walaupun itu dilakukan antara kepolisian dengan kejaksaan, bahwa TNI bisa ikut campur di situ dalam arti mendatangi Polda Metro Jaya dan seterusnya, itu kan menimbulkan pertanyaan besar. Sehingga saya kira publik juga bisa melihat, mengutamakan penegakan hukumnya. Tanpa kemudian menduga-duga siapa yang bersalah dan seterusnya, kita tidak melakukan itu kok. Cuma persoalannya adalah kita harus membiarkan penegakan hukum yang dalam hal ini sedang dilakukan oleh kepolisian, itu dilakukan secara profesional. Jangan yang di luar proses penyidikan sebaiknya jangan ikut. Nah, saya kira publik yang masih banyak berakal sehat bisa melihat bagaimana politisasi dari situasi hari ini. Itu harapan saya sebenarnya. Oke, Mbak Bivitri Susanti, terima kasih. Pak Ito, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami lewat sambungan dalam jaringan. Sehat selalu semuanya. Selamat malam dari Jakarta. Baik, Pak.